wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Nabila dengan NIM 20523024. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi harmonisasi sains dan agama menurut Nidal Husom. Yang pertama ada dinamika intelektual dan konsep epistemologi Nidal Husom. 1. Biografi singkat. Nidal Husom lahir pada 6 September 1960 di Aljazair. Ia adalah seorang ilmuwan sekaligus pemikir Islam kontemporer yang memiliki keahlian di bidang astrofisika. Husom menulis buku dan banyak artikel jurnal tentang Islam dan sains. Ia mengajar di American Sajjah University, Uni Emirat Arab sejak tahun 2000. Husom berasal dari keturunan Aljazair. Ia memperoleh gelar doktor astrofisika teoritis pada tahun 1988 dan master fisika pada tahun 1984 dari The University of California di San Diego, Amerika Serikat. Ia sebelumnya menamatkan pendidikan sarjana di bidang fisika teoritis pada tahun 1982 di Université des Sciences et de la Technologie d'Alger, Aljazair. Ia juga pernah mengikuti program penelitian postdoktor dan sebagai ilmuwan tamu atau visiting scholar dari NASA's Goddard Space Flight Center. Sebagian besar aktivitas Husom ini sebagai seorang ilmuwan yang bergerak di bidang keahliannya yaitu astrofisika dan astronomi. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ilmuwan, Husom banyak mendapatkan undangan untuk berbicara dalam berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, konferensi, termasuk berbagai profesor tamu di beberapa universitas di Amerika, Prancis, Inggris, dan beberapa negara di Timur Tengah. Husom menjalin banyak kerjasama dengan berbagai institusi, terutama di Prancis, sehingga ia dapat menghasilkan banyak artikel dalam bidang astrofisika. Husom juga banyak terlibat dalam berbagai organisasi profesional keilmuan, yaitu International Astronomical Union, International Society for Science and Religion, dan Islamic Centers Observation Project. Keterlibatan Husom dalam dunia akademik juga dibuktikan dengan banyak karyanya yang dimuat dalam berbagai jurnal ilmiah internasional. Hal yang menarik adalah ia tidak hanya menulis dan mengembangkan spesialisasi keilmuannya, tapi juga memiliki perhatian dan menulis terkait dengan relasi sains dan agama dalam perspektif filosofis. Dalam perhatian dan ketertarikannya terhadap sains di dunia Islam tentu saja tidak terlepas dari dinamika intelektual dan fondasi epistemologi sebagai pandangan dunia yang ia miliki. Dari berbagai dinamika intelektual Husom, ia pantas dijadikan sebagai salah satu referensi tentang perdebatan relasi sains dan agama dalam Islam karena keterlibatannya tidak hanya secara teoritis tapi juga praktis. Husom, seperti yang ia jelaskan sendiri, tumbuh dan berkembang di tengah lingkungan sosiokultural yang sangat ketat dalam menjalankan ajaran agama Islam serta sangat menghargai ilmu. Husom sejak kecil juga terbiasa dengan suasana kehidupan dan lingkungan intelektual. Ayahnya adalah seorang penghafal Al-Quran yang mendapatkan 2 gelar dokter dalam filsafat dari Cairo University dan Sorbonne University. Ayahnya kemudian menjadi dekan Fakultas Studi Agama di University of Algiers. Dan ibunya adalah master di bidang literatur Arab. Fasilitas perpustakaan di rumah yang dilengkapi dengan literatur baik sains, agama maupun filsafat menjadikan Husom dan saudara-saudaranya memiliki kepekaan pengembangan ilmu yang tinggi. Keempat saudaranya memiliki profesi yang beragam yaitu ilmuwan, dokter, dan guru sains. Mereka semua dibekali dengan filsafat rasionalisme, sains modern, dan pandangan keislaman yang holistik. Kemampuan intelektualnya menjadi lebih terasa karena ia dibesarkan dalam keluarga yang menggunakan bahasa Prancis dan Arab. Setelah menginjak masa remaja, ia mempelajari dan mendalami bahasa Inggris.
Nah, yang menarik dari kehidupan Husom adalah meskipun secara formal ia mendalami ilmu fisika dengan spesialisasi astrofisika, ia juga banyak membaca buku-buku keislaman dan filsafat, khususnya filsafat yang terkait dengan relasi sains dan agama. Ia adalah seorang ilmuwan Muslim yang berupaya untuk mencari keseimbangan antara mengkritik dogma pada satu sisi dan tetap menghargai teologi pada sisi yang lain. Yang kedua, ada pengaruh Ibnu Rushd terhadap karakter dan fondasi epistemologi Husom. Karakter dan fondasi epistemologi atau pandangan dunia seorang turut ditentukan oleh tidak hanya dari keluarga, pendidikan, sosial budaya, dan tapi juga oleh pemikiran tokoh-tokoh yang dikaguminya. Nah, para ilmuwan dan filosof besar Muslim seperti Al-Biruni, Al-Khawarizmi, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd pada dasarnya telah membangun fondasi sains modern yang luar biasa. Berbagai konsep dan temuan yang mereka kembangkan menjadi titik tolak dan rujukan dalam perkembangan sains sesudahnya. Perdebatan filosofis, teologis, dan praktik terhadap perkembangan pemikiran termasuk sains pada masa tersebut menjadi pandangan pemikiran termasuk sains bagi peradaban Islam. Oleh karena itu, suatu hal yang tidak mengherankan bahwa sebagian besar pemikir dan ilmuwan Muslim kontemporer sangat mengagumi fondasi epistemologi mereka sehingga serta berupaya menjadikan arah dan dasar pengembangan pemikiran dan sains dewasa ini termasuk Husom. Nah, Husom sangat mengagumi Ibnu Rushd. Kekaguman tersebut adalah warisan intelektual dari ayahnya, karena ayahnya sendiri menulis disertasi tentang konsep waktu dalam filsafat Ibnu Rushd untuk menyelesaikan doktornya di Cairo University. Kemudian menulis disertasi tentang konsep waktu dalam pemikiran Arab modern untuk mendapatkan gelar doktor dari The University of Sorbonne. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Husom sangat terkesan dengan pemikiran Ibnu Rushd. Pemikiran Arab dan sains sehingga menjadi acuan dan dasar pemikiran dari karya-karyanya. Husom menjadikan Ibnu Rushd sebagai pemikir yang memberi banyak inspirasi dan pengaruh terhadap intelektualitasnya, terutama terkait dengan hubungan filsafat dan agama. Ibnu Rushd baginya seperti a guiding spirit, yaitu tentang persoalan hubungan antara sains modern, Islam, dan pemikiran modern. Nah, pemikiran Ibnu Rushd ini bersifat revolusioner karena telah berupaya menyatukan akal dengan intinya ajaran Islam. Nah, secara objektif dari perspektif apapun, filsafat maupun sains tidak dapat dipertentangkan dengan agama. Dalam konteks dengan modernitas, banyak pemikir termasuk Muhammad Abid al-Jabiri memandang bahwa kerangka berpikir Ibnu Rushd lebih kuat mendorong modernitas dibandingkan dengan Al-Ghazali. Beberapa dengan pandangan tersebut, Basit Bilal Khasul melihat peran dan kontribusi Al-Ghazali lebih besar pengaruhnya terhadap pemikiran modern dalam Islam. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, peran pemikiran Ibnu Rushd dalam konteks mendorong perkembangan pemikiran modern dalam Islam sulit untuk dibantah dan tidak dapat diabaikan. Nah, dengan mengutip Armstrong, Husom menekankan besarnya pengaruh Ibnu Rushd terhadap pemikiran Musa bin Maimun, baik karena berinteraksi atau belajar secara langsung maupun melalui karya-karyanya. Husom menggambarkan betapa iklim budaya yang kaya dari Andalusia dan berperan besar membentuk serta mengasah intelektualitas dan kehebatan Ibnu Rushd. Ibnu Rushd mendapatkan penghargaan yang sangat istimewa baik di barat maupun timur. Ibnu Rushd telah merumuskan kategori penting tentang 3 bentuk diskursus yang berbeda, yaitu filosofis, dialektis, dan retoris. Menurut Zaimun Kamal, kausalitas atau sebab akibat adalah bentuk rasionalitas pemikiran Ibnu Rushd. Kausalitas inilah yang menjadi asas ilmu alam dan filsafat rasional. Renaissance atau kebangkitan Eropa atau Barat ditandai dengan berkembangnya ilmu alam dan rasionalisme tersebut. Oleh karena itu, pandangan bahwa
Ibnu Rushd memberikan inspirasi dan kontribusi bagi kemajuan Barat sulit dibantah. Nah, dari beberapa pendapat di atas menunjukkan dengan jelas betapa perkembangan sains, termasuk sains modern, memiliki keterkaitan yang sangat jelas dengan pemikiran Ibnu Rushd. Hal yang perlu ditekankan di sini adalah tentu saja sains modern yang berkembang di Barat juga memiliki kelemahan dan penyimpangan dari prinsip dasar pemikiran Ibnu Rushd. Reduksionisme sains modern ke dalam paradigma Cartesian-Newtonian atau rasionalistik mekanistik menjadi penyimpangan terbesar dari sains modern. Nah, Gusom sangat meyakini bahwa pemikiran Ibnu Rushd yang menyatakan bahwa akal dan wahyu serta filsafat dan agama tidaklah bertentangan, melainkan keduanya saling mendukung, adalah sebuah pemikiran yang sulit dibantah dan sudah jelas lebih jauh bahwa wahyu tidaklah bertentangan dengan akal. Namun jika ada wahyu yang terkesan bertentangan dengan akal, maka wahyu tersebut mesti dipahami dan ditafsirkan secara alegoris. Nah, pendekatan teologis Ibnu Rushd dan Thomas Aquinas adalah sangat menentukan meskipun memberikan pengaruh yang sangat kecil bagi masyarakat awam dan pemikir ortodoks. Dalam konteks teologis, Gusom menyamakan peran yang besar bagi pemahaman agama secara rasional antara Ibnu Rushd dan Thomas Aquinas. Thomas Aquinas sendiri memang banyak mendapatkan inspirasi dari Ibnu Rushd dan pandangan rasionalnya dalam agama Kristen. Ibnu Rushd memandang bahwa bentuk penalaran demonstratif yang tertinggi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Filsuf adalah orang yang paling mampu memahami secara tepat pesan-pesan yang bersifat alegoris dalam Al-Quran. Pemikiran Ibnu Rushd memiliki kontribusi yang sangat besar di Eropa, meskipun di dunia Islam pemikirannya cenderung diabaikan. Nah, salah satu kontribusi yang sangat penting dari pemikiran Ibnu Rushd adalah terhadap perkembangan hermeneutik, terutama hermeneutik kritis dan kontekstual di Jerman. Interpretasi alegoris dan metafora yang menjadi inti pemikiran Ibnu Rushd dalam memahami kitab suci sangat sesuai dengan hermeneutik Seyle, Marcher, Diddley, dan Gadamer. Dalam uraian di atas, pengaruh dan peran Ibnu Rushd dalam membentuk karakter intelektual dan fondasi epistemologi atau pandangan dunia Gusom sangat besar. Selanjutnya ada orientasi pemikiran. Nah, Gusom mengkritik ketidakpedulian ilmiah bangsa Arab. Ia mengkritik tentang pemahaman ilmiah terhadap mukjizat dan metode penyembuhan dengan menggunakan terapi keagamaan. Pendekatan ini menurutnya tidak jelas dan campur aduk, sehingga pada bidang kedokteran, minimnya perhatian umat Islam di Arab terhadap perkembangan sains menjadi alasan mengapa Gusom mengkaji hubungan sains dan Islam. Secara historis, sains khususnya astronomi di dunia Arab mengalami kemunduran akibat kecenderungan negara-negara Arab yang lebih mengutamakan bidang perminyakan karena lebih menguntungkan. Di samping itu, sebagian besar pemerintahan negara-negara Arab kurang mengutamakan proyek-proyek peningkatan riset sains dan teknologi. Dalam bidang publikasi ilmiah dan riset termasuk astronomi, negara-negara Arab tertinggal jauh dibandingkan negara Turki, Iran, dan Israel. Nah, pembahasan tentang sains Arab paling tidak meliputi dua dimensi, yaitu kegagalan sains Arab menjadi sains modern seperti yang terjadi di Barat, dan penurunan secara signifikan praktek dan pemikiran ilmiah dalam peradaban Islam setelah abad ke-13. Tentu saja pandangan tersebut perlu dianalisis secara kritis. Sains yang mestinya dikembangkan di dunia Islam tidak mesti harus sama seperti sains modern di Barat yang memiliki paradigma yang berbeda dengan sains yang berkembang pada puncak kejayaan Islam. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, perkembangan sains di dunia Islam setelah abad ke-13 jauh mengalami kemerosotan. Oleh karena itulah, perlu dirumuskan paradigma dan upaya rekonstruksi sains di dunia Islam. Nah, sekian dari saya penjelasannya. Akan dilanjutkan materi selanjutnya di video selanjutnya.